إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah, karunia Allah yang telah menyampaikan kita setelah berakhirnya hari-hari tasyriq. Jadi kita bisa menikmati 10 Zulhijjah. Bagi yang mengerjakan haji lebih besar lagi. Begitu juga yang tidak haji diberikan Allah. Ada yang namanya Shaum Yaum Arafah yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ada yang namanya Qurban atau Udhiyah yang semuanya ini akan memberikan keberuntungan yang luar biasa nanti di Yaumul Qiyamah. Kalau kita perhatikan orang-orang yang haji sesungguhnya sedang menjalani sebuah pelatihan Ibrahim. Apa pelatihan Ibrahim itu? Yaitu pelatihan akidah tauhid. Napak tilas terhadap perjalanan Ibrahim yang mempunyai karakter khas di antara para nabi-nabi. Ibrahim yang memiliki keberanian tidak ada duanya. Raja dilawan, masyarakatnya dilawan, ayahnya dilawan karena mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli bahwa dia sendirian. Dia tidak peduli yang dihadapinya itu adalah kekuasaan. Tetapi dengan modal tauhid, Ibrahim menghadapi semua itu walaupun berhadapan secara langsung dengan sebuah hukuman yang luar biasa dahsyat, pembakaran. Dan itu dilalui Ibrahim. Dengan tenang dia dilempar ke api yang bernyala-nyala gara-gara dia telah melawan ideologi raja dan masyarakat pada saat itu. Masyarakatnya paganis, penyembah berhala. Di mana-mana ada patung. Wilayah negeri itu dipenuhi patung-patung. Maka Ibrahim melawan itu semua dan hasilnya dia harus berhadapan dengan sebuah putusan. Dia dilempar. Qalu harriquhu wansuru alihatikum. Mereka berkata, bakarlah dia. Belalah ideologi kamu ini. Belalah Tuhan-Tuhan kamu ini. Kalau kamu mau bertindak. Tetapi Ibrahim yang punya maula, penolong, Allah Ta'ala, tidak gentar menghadapi semua itu. Allah yang menciptakan api, yang aslinya api itu panas membakar, berubah
dengan firman Allah, qulna ya nar, kami firmankan wahai api, kuni bardan, jadilah engkau menjadi pendingin, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan untuk Ibrahim. Inilah yang terus menerus menginspirasi orang yang pergi haji. Jadi orang pergi haji itu sesungguhnya mengikuti sebuah pelatihan Ibrahim, menajamkan tauhid. Dalam bentuk apa? Ketundukan. Belajar untuk tunduk, al-inqiyad lillah. Belajar untuk patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Dengan modal ketundukan itu dia pulang ke negerinya sesudah haji, lahirlah manusia-manusia Ibrahim baru. Dengan nama masing-masing, tetapi jiwa tetap Ibrahim. Bagaimana jiwa Ibrahim itu? Anti syirik, anti pensekutuan Allah, anti penyetaraan Allah dengan makhluknya. Dia berkeyakinan hanya Allah lah satu-satunya yang harus ditunduki, dipatuhi, perintahnya diikuti, larangannya dijauhi. Hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah terbiasa selama puluhan hari berlatih, mulai dari memakai kain ihram yang sudah ditentukan di miqat. Kemudian dia pun tiba di Makkah, melihat sosok batu, melihat Ka'bah yang berbentuk kubus. Dia terbayang, siapa yang membangun rumah Allah ini? Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian dia melakukan tawaf. Setelah itu dia pun sa'i, minum air zam-zam. Begitulah satu persatu dari ibadah atau manasik haji itu dia lalui penuh dengan penghayatan terhadap Ibrahim. Maka sudah barang tentu hasilnya sesudah pulang betul-betul lahir Ibrahim baru, dengan nama yang berbeda-beda, tetapi semangat anti syirik, semangat tauhid murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang faham haji, kalau seseorang faham untuk apa dia berhaji, kalau seseorang mengerti hakikat haji, maka setelah pulang itu akan berdampak dalam dirinya. Mereka-mereka inilah mudah-mudahan dengan izin Allah yang akan mendapatkan haji mabrur itu, yaitu manusia yang kental tauhidnya. Kalau sebelum haji masih banyak di dalam hatinya itu Tuhan-Tuhan baru, Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan palsu itu berupa harta, profit, keuntungan, profesi, kekuasaan, kursi, kedudukan, tahta, syahwat. Itu Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Lalu ketika dia haji, semua Tuhan-Tuhan itu dibasmi, sebagaimana Ibrahim membasmi Tuhan-Tuhan palsu, sesembahan kaum musyrikin di zamannya. Kalau kondisinya seperti ini, barulah masuk tauhid itu ke dalam dirinya, bersemayam. Lalu setelah dia pulang, jadilah dia seorang yang muwahhid, yang sungguh-sungguh bertauhid, tidak menyembah Tuhan selain Allah, yang tidak mengakui kekuatan dan kekuasaan selain Allah, dan hanya mengakui Allah sebagai pelindung. Tidak ada pelindung lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia hanya mau tunduk, patuh, loyal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang sampai ke tingkat ini, insya Allah apa yang disebut dengan hajjin mabrur itu akan dia dapatkan.
Dan setiap orang yang pergi haji harus mengetahui hal ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran Karim banyak ayat-ayat yang terkait antara haji dengan tauhid. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di lembah di mana di situ ada Baitullah. Kami perintahkan kepadanya, la tusyrik bi syai'a, jangan engkau sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi semua orang yang menziarahi, berkunjung ke Baitullah, maka semangat anti syiriknya menggelora di dalam dirinya. Sebagaimana Allah memerintahkan Ibrahim untuk membersihkan dirinya dengan segala sesuatu persekutuan. Kalau dulu bentuk sekutu itu patung, tetapi sekarang patung itu sudah berubah jadi uang, berubah menjadi kursi, jabatan, kedudukan, pangkat, berubah menjadi popularitas, berubah menjadi syahwat seksual, berubah menjadi kepentingan-kepentingan. Itu sekutu-sekutu Allah di zaman ini. Ideologi yang diperjuangkan banyak manusia tidak bersumber dari Al-Quran. Hukum yang diperjuangkan manusia, sistem yang diperjuangkan berbagai bangsa, bukan sistem yang lahir dari rahim Al-Quran. Itu semuanya Tuhan-Tuhan palsu. Maka ketika seseorang pergi haji membersihkan dirinya dari semua Tuhan-Tuhan palsu itu, dia pun kembali dengan semangat tauhid yang menggelora di dalam hatinya. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Ta'ala, di dalam surah Al-Hajj 2 ayat terakhir ini tergambar luar biasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan kalian dan berbuatlah kebaikan, semoga kamu beruntung, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dialah yang memilih kamu dan dia tidak menjadikan dalam agama kamu itu kesulitan apapun dalam melaksanakannya. Inilah agama bapak kalian Ibrahim, dan dia Allah yang menamakan kamu sebagai muslimin sejak dulu dan di dalam kitab suci Al-Quran ini, supaya Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Maka tegakkanlah salat, bayarlah zakat, berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah sebaik-baik penolong, dialah penolong kamu, maka dia adalah sebaik-baik penolong dan tempat meminta pertolongan. Masya Allah. Dari 2 ayat terakhir surah Al-Hajj ini, namanya juga surah Al-Hajj, masih terkait dengan haji, isinya juga terkait dengan Ibrahim. Maka walaupun orang yang tidak pergi haji hendaknya memahami 2 ayat ini. Apa yang Allah perintahkan? Pertama, rukuklah, karena rukuk itu simbol ketundukan. Kalau sudah dikatakan rukuk artinya apa? Manut, ngikut, simbol ketundukan. Sujud, simbol penghinaan diri. Hinakan dirimu di hadapan Allah, jangan kau hinakan dirimu di hadapan makhluk. Tidak berhak makhluk untuk menghinakan dirimu, karena kau hamba Allah, bukan hamba manusia. Sembahlah Tuhan kamu. Ini doktrin ideologis, doktrin ideologi yang harus kamu jadikan sebagai Rabb itu adalah Allah. Sembah kamu Tuhanmu. Jangan kau sembah ideologi, falsafah, aliran yang datang dari luar. Kau kultuskan faham-faham itu, engkau menjadi pendukungnya. Itu namanya tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu berbuatlah kebaikan,
Misimu dalam hidup adalah berbuat kebajikan. Semoga kamu beruntung dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jadi Allah di dalam dua ayat ini menyebutkan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Huwajtabakum, dialah yang telah memilih kamu. Jadi kamu sebagai umat Islam itu, kamu itu adalah umat pilihan, bukan umat sembarangan, bukan umat kaleng-kaleng, tetapi kamu itu umat pilihan yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi khalifah, meneruskan keadilan di muka bumi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah tidak menjadikan di dalam agama kamu itu kesulitan apa-apa. Ibadah-ibadah dalam Islam semuanya mudah gampang. Tiba hari raya kurban, berkorban. Tidak bisa sapi, kambing. Puasa Ramadan, kalau sakit boleh diganti pada hari lain. Salat 5 waktu, tidak ada air untuk berwudu, tayamum. Semuanya ibadah-ibadah dalam Islam itu sifatnya mudah dan gampang, tetapi jangan digampang-gampangkan. Kemudian Allah menegaskan bahwa agama kamu ini adalah warisan Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim itu? Tauhid. Millah Ibrahim itu adalah tauhid, pengesaan Allah Ta'ala, permusuhan kepada syirik dan sekutu-sekutu Allah. Jadi segala sesuatu yang ingin mensejajarkan dirinya dengan Rabb, dengan Allah, dengan Tuhan, harus dihancurkan. Itulah semangat millah Ibrahim itu, tidak boleh dibiarkan. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menyebutkan atau menamakan kamu itu muslimin. Jadi muslimin itu hanya Allah yang menciptakan nama itu. Jadi tidak boleh muslimin itu diganti dengan embel-embel yang lain atau diganti dengan nama yang lain. Muslimin itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh ditambah-tambah. Muslim daerah ini, muslim suku itu, muslim wilayah itu tidak dibolehkan. Karena sesungguhnya kamu itu semuanya sama di mata Allah Ta'ala. Apapun warna kulitmu, apapun bahasamu, kamu itu semuanya hakikatnya sama. Huwa sammakumul muslimina min qablu, sejak dulu, sejak, artinya kitab-kitab yang diturunkan sudah menyebutkan nama umat Nabi Muhammad itu namanya muslimin. Jadi tidak pantas orang muslim belakangan memberikan tambahan-tambahan terhadap kata muslim itu yang dikaitkan dengan fahamkah namanya, wilayahkah namanya, daerah, suku, bahasa, itu semuanya tidak dibolehkan. Karena nama asli umat Nabi Muhammad itu sejak dari dulu di dalam kitab-kitab sebelumnya disebut muslimin. Sebelumnya artinya dalam kitab-kitab yang lalu. Wa fi hadza, dan di dalam Al-Qur'an ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lalu setelah itu Allah memerintahkan fa'aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan kamu salat. Jadi bahasa yang dipakai tegakkan salat, bukan sekedar laksanakan salat. Kalau sekedar melaksanakan salat, habis selesai salat tuntas, beres. Tetapi menegakkan salat, tegakkan salat itu dalam dirimu. Apa yang menjadi konsekuensi, implikasi dari salat harus ada di dalam dirimu. Tidak mungkin seorang yang salat berbohong. Tidak mungkin seorang yang salat menipu, curang, zalim. Karena itu semua sifat-sifat yang tidak sesuai dengan anasir
salat, kemudian wa atuz zakah, bayar kamu zakat, wa'tasimu billah, berpegang teguh kamu kepada Allah. Nah, di ujung ayat itu Allah mengatakan huwa maulakum, kamu berpegang teguh kepada Allah karena dialah penolong kamu. Jangan kamu cari penolong selain Allah Ta'ala. Jangan kamu ambil bangsa kuat, negara kuat, manusia kuat sebagai penolong kamu. Itu tidak Allah restui. Tetapi jadikanlah Allah sebagai penolong kamu. Huwa maulakum. Tapi kenyataannya baik pribadi maupun umat, kebanyakan kaum muslimin ini menjadikan makhluk sebagai penolong mereka, bersandar kepada orang kafir, bersandar kepada negara kafir, mengikuti apa yang dipaksakan oleh negara-negara kafir itu. Maka berarti mereka tidak menjadikan Allah sebagai maulanya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik maula, pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Kalau manusia makhluk, dia akan menolong, membantu kamu selama kepentingannya terpenuhi. Ketika beda kepentingan, dia akan lepas tangan dari kamu. Itu kalau makhluk. Tetapi kalau Allah kamu jadikan sebagai pembela dan penolong, dia tidak akan meninggalkan kamu dalam suasana apapun. Dia tetap bersama kamu, dan bantuan Allah lah sesungguhnya hakikat bantuan yang sangat menolong manusia dalam hidup ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي تركستان الشرقية وفي كل زمان ومكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.